Kasus kehamilan Erika Carlina di luar nikah semakin memanas setelah nama DJ Panda ikut terseret dalam pusaran kontroversi. Sejak pengakuan Erika di podcast Deddy Corbuzier, DJ Panda langsung menjadi sasaran hujatan netizen yang berbakti dan beberapa publik figur. Mereka menuding DJ Panda sebagai sosok yang diduga menghamili Erika dan bahkan muncul isu bahwa ia pernah mengancam akan menghancurkan karir Erika Carlina. Publik semakin geram lantaran sikap DJ Panda yang terkesan santai. Sementara Erika tengah menghadapi tekanan besar menjelang kelahiran anaknya. Serangan terhadap DJ Panda pun semakin deras di media sosial, baik dari netizen yang budiman maupun selebriti lain yang ikut memberikan sindiran. Banyak yang menilai DJ Panda tidak menunjukkan empati terhadap kondisi Erika Carlina yang kini sedang berjuang secara mental dan fisik di masa kehamilan. Kontroversi ini menambah panasnya isu yang sudah menjadi konsumsi publik, di mana Erika sendiri tetap memilih diam mengenai identitas ayah dari anak yang dikandungnya. Sikap DJ Panda yang tidak memberikan klarifikasi tegas justru membuat spekulasi semakin liar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Siapa yang ngehamilin Erika Carlina? Kungfu Panda. Gue bisa nyimpulin kayak gitu karena gue ngeliat repostannya Puji sama beberapa kontennya si Panda yang dikomen sama Brevi. Jadi si Panda nih kayaknya junjungannya si Lisa Mariana. Dia pengen punya kasus, digoreng, terus tadi diduitin gitu. Dari podcastnya di up sampai dengan ini jam 4 pagi. Akhirnya gue menemukan kesimpulan Panda. Habis nonton podcast Deddy Corbuzier bersama Erika Carlina, kita ikut sedih mendengar cerita Erika. Memang kita tidak bisa membenarkan kehamilan di luar nikah, tapi apa yang direncanakan oleh laki-laki yang diduga sebagai ayah dari bayi Erika ini sangat tidak masuk di akal, guys. Dia kan sudah tidak dimintai pertanggungjawaban, kok bisa-bisanya merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan mental seorang Erika, yang mana dia adalah ibu dari anak dia juga. Ini kenapa sih nama Panda di Indonesia tuh ya lagi banyak banget dapat perhatian publik. Kemarin sempat ada kasus skincare bawa-bawa nama Panda gitu ya. Adalah nama Panda yang terlibat kasus skincare gitu. Nah sekarang ada namanya DJ Panda. Sama-sama Panda juga, tapi ini DJ. Kasusnya lagi hangat banget ini. Nah gue sebagai seorang yang Panda juga, mata Panda ya kan, gue gak mau image Panda yang tadinya lucu, menggemaskan, jadi buruk di mata masyarakat. Tadinya gue mau temenan sama lu berdua, si Panda-Panda. Tapi kalau kayak begini, gue gak jadi temenan. Gue temenan sama Hello Panda aja kalau gitu. Alasan Erika Carlina datang ke podcast untuk speak up adalah karena merasa terancam. Kalau memang benar-benar merasa terancam, kenapa nggak minta perlindungan hukum gitu? Tapi kenapa malah datang ke podcast? Banyak banget yang komen kayak gitu di VT gua, bentar gua jelasin. Jadi gini, hasil dari podcast yang gua tonton, gua ngerasanya Erika selama ini diem itu karena bener-bener sayang banget sama karirnya. Dan takut banget kalau karirnya ini hancur gitu. Sebelum dia tahu ada dugaan ancaman yang mau ngebombardir di hari H kelahiran, dia tuh sebenarnya slow aja si Erika ini, gak mau speak up gitu. Malah gue yakin banyak yang baru tahu kalau Erika itu lagi hamil, bahkan sekarang udah 9 bulan. Bayangin, gila gak? 9 bulan dia berhasil nutupin kehamilannya loh. Gila, udah capek-capek nutupin kehamilan selama 9 bulan, tiba-tiba di hari H mau ada yang ngebombardir. Apa nggak gila? Kalau gue jadi Erika juga ya pasti sebelum gue dibombardir orang, ya gue bombardir duluan lah tuh orang. Sebelum karir gue dihancurin orang, ya gue pasti hancurin duluan lah itu orang. Apalagi kalau yang dikandung sama gue tuh anak dia misalnya, terus gue mau dihancurin sama dia. Gila, hancur bareng lah kalau emang mau hancur-hancuran. Gue gedek banget nontonin Mbak R. Kata gue, aduh kenapa sih? DJ Panda, gedek banget gue. Maksud gue nih ya, satu dunia ini laki-laki kata gue kalau ditanya mau gak jadi suaminya, mau. Lu ya Allah, modelan lu kayak sedotan es kelapa aja. Laganya kita goreng terus. Kita kayak seakan-akan lu yang paling dicintai sama warga Indonesia gitu. Setan, nih gue ngomong sama lo ya, lo dengerin nih. Lo
kagak terkenal anjing. Cuman terkenal di kalangan orang-orang dunia malam. Makanya gelap hidup lu. Pakai segala bilang, kenapa pada nyerang ya? Tadi lu minta diserang, setan. Sekarang orang pada nyerang lu pada nanya, kenapa diserang ya? Belaga tolol apa emang tolol sih? Enak banget gue liatnya. Lu ya. Kalau Mbak R itu bestie gua, lu udah rip, udah mati kata gua. Gua gaprak lo pakai alat DJ. Maksud gue ini perempuan juga kuat banget gitu. Kagak cerita, kagak apa. Anjing nih orang nih, gue kalau ketemu di jalan rasanya gue lempar batu kali lu ya. Biar lu tahu diri jangan. Lu jelek, setan. Lu tuh jelek, jangan bertingkah. Baik bertingkah lu. Goreng terus, nggak apa-apa. Panen hujatan. Panen mah kopi, panen hujatan. Goblok, monyet. Panda, ya kan? Siapa sih di sini yang nggak tahu Panda gitu ya kan? Panda tuh viral, selalu viral, lagi viral gitu kan? Padahal ya kalau dipikir-pikir gue tuh suka banget loh sama Panda gitu. Panda tuh lucu, imut, gemes, gemoy. Emang kadang tuh Panda tuh emang goblok gitu ya kan? Emang Panda tuh tolol gitu. Terus ya ini Panda nih, jadi ceritanya nih Panda kelahirannya 98 gitu guys. 98 itu berarti seumuran gue gitu nih Panda. Masalahnya gue kira nih Panda ini adalah Panda Laura, lanang ora wedok ora gitu. Ternyata ini pandanya bebatang, ternyata pandanya jantan gitu. Begitu nih Panda kelahiran 98 ini belagu banget, udah belagu, sombong, songong gitu. Maksud gua lu udah jadi binatang aja lu belagu, gimana lu jadi orang gitu kan? Soalnya kan kalau manusia itu kan diajarkan tanggung jawab gitu, kalau Panda nggak tanggung jawab. Gue ngomongin hewan Panda gitu, karena gue tuh suka banget sama Panda. Cuman kayak ada nih Panda tuh lagi kasihan banget gitu. Jadi ini ceritanya nih ada gitu ya, ada seekor Panda gitu yang tadinya dia di hutan bambu gitu, terus tiba-tiba dia tuh memasuki wilayah kota sehingga dia tuh mau mencoba gemerlapnya dunia malam di kota gitu. Jadi masuklah si Panda ini ke dunia malam itu. Nah terus ini nih part kasihannya si Panda nih, kasihan banget nih si Panda nih. Udah tahu dia biasa makan bambu kan, nah sekarang dia makannya alkohol. Jadilah Pandanya oleng. Begitu nih Panda oleng, ngebuntingin. Udah ngebuntingin kagak mau ngaku, kagak mau tanggung jawab. Emang namanya Panda, dasar hewan nih, otaknya nggak ada, namanya hewan. Hewan kan otaknya kan kagak kayak kita para manusia. Udah gitu nih rumor-rumornya si Panda itu bukan cuma ngebuntingin satu betina, tapi banyak betina yang dibuntingin sama nih Panda 98 ini gitu. Gimana ya namanya jantan gitu, namanya binatang, namanya hewan gitu ya kan ya. Ya hewan kan ngewongnya sana sini gitu ya kan. Saya jadi bibit benihnya tuh di mani-mani gitu kan, namanya binatang gitu. Makanya gue kira tuh dia tuh lanang ora wedo ora, gue kira tuh dia tuh Panda Laura, ternyata Panda jantan tuh. Tapi Panda jantan kok gak kayak jantan gitu, kayak apa tuh yuk? Guys, mulai sekarang image binatang pemakan bambu itu sudah terpatahkan. Yang selama ini kita lihat lucu, gemoy, ternyata sebuas itu. Yang pertama, binatang pemakan bambu. Babunya si Selong Sengkuni Ular yang jual skincare overprice, yang melakukan persekusi terhadap doktif, yang ngata-ngatain doktif. Ternyata sifatnya kayak babi. Sekarang muncul lagi binatang pemakan bambu yang terkenal di dunia malam, yang sok kecakapan padahal jahat banget, buas banget, ngewong anak orang sampai hamidun tapi nggak mau tanggung jawab. Malah kelihatan nggak merasa bersalah sampai ngancem tuh cewek. Padahal di rahim tuh cewek ada benih anak yang dia tanam. Kan goblok. Lo parah anjing, lo siapa? Oh bukan karena ceweknya yang speak up di podcast sama elu yang parodiin orang hamil sama si DJ betina itu, orang kagak tahu siapa lu. Kan lu terkenalnya di dunia malam, di dunia gelap, makanya gelap hati. Dan ada hal yang perlu gue catat ya buat kalian semua. Gue ikutan speak up bukan karena gue mendukung ceweknya, bukan gue menormalisasi hamidun di luar nikah. Karena dari sudut pandang gue sendiri, dari pihak si ceweknya pun ada kesalahan dan kecerobohan. Gue nggak tahu apa yang udah dijanjiin tuh si binatang pemakan bambu sampai si ceweknya mau diewong sampai hamidun. Ini pelajaran banget nih buat lu pada cewek-cewek ya. Jangan mau diewong di luar nikah. Lu gak bakal tahu sifat asli cowok lu tuh kayak gimana. Ini contoh nih kasusnya si Erika ini. Satu lagi, jadi seperti itu ya definisi cowok ganteng, cowok maco, cowok manly yang berani berbuat tapi kagak berani bertanggung jawab. Satu lagi, ada satu komen yang mengatakan bahwa si binatang pemakan bambu itu sebenarnya udah mau nikahin, mau tanggung jawab, tapi Erikanya yang ngebatalin. Ya iyalah, gimana kagak dibatalin, orang sifat
Maksudnya udah ketahuan duluan. Kalau dipaksain, bahagia kagak, mati secara perlahan iya.